Kesaksian Christovita Wiloto, dalam Terang Kristus untuk Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Saya tidak hebat, tapi saya diselamatkan. Saya menulis bukan sebagai orang suci. Saya bersaksi sebagai orang berdosa yang dipanggil kembali ke jalan salib. Banyak yang saya pelajari di ruang kelas, lebih banyak lagi yang saya pelajari dari jatuh bangun hidup. Tapi yang paling mengubah hidup saya adalah ketika saya tahu, Tuhan tidak memilih saya karena pintar, tapi karena saya mau dibentuk. 2. Roh Kudus di tengah dunia strategi. Saya pernah percaya bahwa strategi adalah segalanya. Tapi Roh Kudus menunjukkan, strategi tanpa kasih adalah kehampaan. Saya belajar bahwa membangun bangsa bukan soal siapa yang mengatur, tapi siapa yang bersujud. Bukan siapa yang paling hebat di panggung, tapi siapa yang tetap setia saat lampu mati. 3. Ketika semua gagal, salib tetap berdiri. Saya pernah gagal, bukan sekali, tapi berkali-kali. Di titik itulah saya belajar bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan pintu masuk ke hadirat Allah. Kristus tidak pernah menjanjikan saya sukses duniawi, tapi Ia menjanjikan saya kehadirannya. Dan itu cukup. 4. Membasuh kaki, bukan mencuci tangan. Yesus tidak duduk di menara gading. Ia turun dan membasuh kaki murid-muridnya. Itu strategi ilahi. Pemimpin bukan penguasa, pemimpin adalah pelayan. Di tengah kekuasaan yang menindas, saya belajar bahwa keberanian sejati adalah saat kita memilih untuk rendah hati. 5. Indonesia butuh pemimpin yang takut Tuhan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin, tapi sedikit yang takut akan Tuhan. Indonesia hancur bukan karena rakyat tidak tahu, tapi karena para pemimpin kehilangan hati nurani. Saya percaya, hanya orang yang hidup dalam takut akan Tuhan yang bisa memimpin tanpa korupsi. 6. Kasih yang tidak tergantung prestasi. Saya dibesarkan dalam budaya kompetisi. Siapa cepat, dia menang. Siapa pintar, dia dipuji. Tapi Tuhan mengajar saya pelan-pelan, saya mengasihimu bukan karena kamu berhasil, tapi karena kamu anakku. Itu melegakan, dan sekaligus mengubah segalanya. Saya tidak perlu membuktikan diri. Saya hanya perlu taat. 7. Strategi tanpa roh adalah mayat. Begitu banyak rencana, begitu banyak proposal. Tapi tanpa nafas Roh Kudus, semua hanya bangunan kertas. Saya pernah membangun strategi yang sempurna di atas kertas, tapi ambruk dalam semalam. Roh Tuhan menegur saya, jangan cari kehormatanmu, cari wajahku. 8. Bangkit lagi, tapi dengan luka. Setelah kehancuran, Tuhan memulihkan. Tapi tidak dengan menghapus luka. Luka itu tetap ada, tapi sekarang saya tahu, luka itu adalah bukti bahwa Tuhan setia. Setiap kali saya menyentuh luka itu, saya mengingat kasih karunia-Nya. Dan saya tidak bisa sombong lagi. 9. Indonesia dalam rencana kekal Allah. Saya percaya bahwa Indonesia bukan kecelakaan sejarah. Ini tanah yang disiapkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dari Sabang sampai Merauke, dari kampung kecil sampai pusat kekuasaan, Tuhan memanggil umat-Nya bangkit, bukan jadi penguasa, tapi jadi pelayan. 10. Karakter lebih penting daripada jabatan. Dulu saya mengejar posisi, sekarang saya mengejar kesetiaan. Sebab satu hal yang saya pelajari, jabatan bisa diambil kapan saja, tapi karakter tetap tinggal. Dan karakter hanya terbentuk di tengah tekanan, bukan di tengah sorak-sorai. 11. Doa bukan cadangan, tapi pondasi. Saya pernah menjadikan doa sebagai pelengkap. Tapi dalam krisis, saya belajar bahwa doa bukan cadangan, doa adalah napas. Saya tidak bisa berpikir jernih tanpa doa. Tidak bisa mengambil keputusan benar tanpa mendengar suara Tuhan. 12. Disalib bersama Kristus di dunia profesional. Mengikut Yesus berarti siap disalib. Saya pernah difitnah. Saya pernah ditinggalkan. Tapi di momen-momen itu, saya merasakan hadirat Kristus lebih nyata dari sebelumnya. Dan saya belajar, tidak ada keberhasilan sejati tanpa salib. 13. Reputasi bisa mati, tapi integritas hidup selamanya. Ada waktu ketika saya mempertahankan nama baik mati-matian. Tapi Tuhan berkata, biarkan aku yang bela engkau. Sejak saat itu, saya memilih diam. Dan saya melihat, Tuhan bekerja dalam cara yang tidak saya duga. 14. Kesetiaan itu diam, tapi berbuah. Saya belajar bahwa kesetiaan tidak selalu dilihat orang. Ia seperti akar, tidak tampak,
tapi menopang pohon besar. Banyak orang menginginkan panggung, tapi tidak banyak yang setia di ruang doa. Saya ingin dikenal di surga, bukan hanya di media. 15. Ketika doa menjadi nafas bangsa. Saya bermimpi Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang berlutut. Bukan hanya teknokrat, tapi juga penyembah. Saya percaya perubahan sejati tidak lahir dari kekuatan militer, tapi dari kuasa doa yang menggetarkan surga. 16. Keadilan tanpa kasih menjadi kekerasan. Saya pernah ingin keadilan ditegakkan secepat mungkin. Tapi Tuhan mengajar, tanpa kasih, kamu bukan pejuangku. Saya belajar menunggu. Saya belajar mengampuni. Dan saya percaya, keadilan Allah bukan main hakim sendiri, tapi menebus dengan kebenaran dan pengorbanan. 17. Membangun bukan menghancurkan. Saya pernah berpikir untuk menghancurkan semua yang rusak. Tapi Kristus mengajak saya membangun dari puing-puing. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih. Bukan dengan dendam, tapi dengan keberanian yang lembut. 18. Anak-anak kita tidak butuh sukses, mereka butuh teladan. Saya takut suatu hari anak-anak saya berkata, "Papa sukses, tapi kami tidak lihat Tuhan di dalamnya." Maka saya memilih untuk gagal di mata dunia asal saya menang di mata anak-anak saya. Saya ingin mereka melihat kesederhanaan, keberanian, dan kasih. 19. Pengampunan lebih sulit dari balas dendam. Saya mengerti sekarang mengapa Yesus berkata, "Ampunilah musuhmu." Karena musuh sejati bukan orang lain, tapi luka dalam hati kita. Mengampuni itu seperti membuka pintu penjara, dan menyadari, sayalah yang terpenjara selama ini. 20. Indonesia perlu hati yang dipulihkan. Bukan hanya ekonomi kita yang rusak, tapi hati kita. Saya melihat banyak yang hidup dalam kepahitan, ketakutan, dan kemarahan. Hanya kasih Yesus yang bisa memulihkan luka bangsa ini. Tidak cukup dengan sistem, kita butuh pertobatan. 21. Tuhan tidak terburu-buru. Saya ingin cepat, tapi Tuhan ingin dalam. Saya ingin hasil, tapi Tuhan ingin perubahan hati. Saya belajar menunggu, sebab segala sesuatu yang dari Tuhan tidak datang dengan terburu-buru, tapi datang pada waktu yang tepat. 22. Menyembah di tengah krisis. Saya pernah menyembah karena diberkati. Tapi saya mulai menyembah di tengah krisis, ketika semuanya hancur, ketika hanya Tuhan yang tersisa. Dan di situ saya benar-benar mengenalnya, bukan sebagai teori, tapi sebagai pribadi yang hadir, menangis, dan menguatkan saya. 23. Diberkati untuk menjadi berkat, bukan dipuja. Terlalu sering berkat dijadikan simbol prestise. Tapi saya belajar, Tuhan memberkati saya bukan supaya saya dipuja, tapi supaya saya membasuh kaki orang lain. Supaya saya tidak hanya hidup nyaman, tapi menyentuh mereka yang tidak punya harapan. 24. Wajah bangsa ada di cermin keluarga. Kalau bangsa ini rusak, periksa dulu keluarga-keluarga kita. Sebab korupsi, kekerasan, dan kesombongan tidak dimulai dari kantor. Ia dimulai dari rumah yang kehilangan kasih. Saya ingin membangun keluarga saya lebih dulu sebelum saya bicara soal membangun negara. 25. Kristus di tengah dunia kerja. Walaupun saya selalu bangga dengan iman saya bahkan di tempat kerja. Walaupun saya selalu yakin Yesus bukan hanya untuk hari Minggu. Namun itu tidak cukup, bukan kosmetik, tapi Yesus juga Tuhan atas kontrak, tender, proyek, rapat, dan keputusan sulit. Sejak itu, saya mulai membawa doa ke ruang presentasi. Dan saya tidak menyesal. 26. Politik tanpa hikmat adalah neraka terbuka. Saya terjun ke dunia strategi dan melihat politik dari dekat. Tapi saya sadar, tanpa hikmat Kristus, politik hanya jadi alat kekuasaan. Tapi dengan Roh Kudus, politik bisa menjadi alat pemulihan. Bukan untuk membagi-bagi kekuasaan, tapi menyatukan yang tercerai-berai. 27. Bangsa ini butuh air mata yang kudus. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata pertobatan. Bukan ratapan frustrasi, tapi tangisan yang datang dari hati yang sadar bahwa kita sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan. Saya percaya Indonesia akan dipulihkan bukan lewat demo, tapi lewat doa. 28. Musuh terbesar adalah ego sendiri. Bukan pesaing, bukan lawan politik, tapi ego sendiri. Saya belajar bahwa yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri yang ingin diakui, dipuji, ditinggikan. Maka setiap hari saya berdoa, Tuhan, tolong saya supaya saya tidak menjadi berhala bagi diri saya sendiri.
29. Visi tanpa salib adalah mimpi kosong. Banyak orang punya mimpi besar, tapi mimpi tanpa pengorbanan hanyalah ilusi. Saya belajar bahwa setiap visi dari Tuhan harus melewati jalan salib, ditolak, diuji, bahkan dipaku. Tapi disitulah justru Tuhan bekerja. 30. Makin diproses, makin murni. Tuhan tidak tertarik menjadikan saya populer. Dia ingin menjadikan saya murni. Dan proses pemurnian tidak nyaman. Tapi itu satu-satunya jalan. Karena Tuhan tidak sedang membangun karir saya, Dia sedang membangun surga di dalam saya. 31. Indonesia tidak butuh pahlawan, tapi murid Kristus. Pahlawan datang dan pergi, tapi murid tetap tinggal, meski tidak dilihat. Murid melayani, bukan memimpin. Murid mengampuni, bukan membalas. Murid menyalakan terang, bukan mencari sorotan. Indonesia tidak butuh lebih banyak tokoh, Indonesia butuh murid Kristus yang sederhana tapi setia. 32. Masa depan ditentukan oleh keputusan hari ini. Saya sadar satu hal, keputusan kecil hari ini menentukan arah besar besok. Saya bisa memilih untuk menyimpan kebencian atau mengampuni. Bisa memilih untuk korupsi atau jujur. Bisa memilih diam atau bersaksi. Dan semua itu menentukan sejarah. 33. Kemenangan yang tidak disiarkan tapi dicatat surga. Saya pernah menang di panggung tapi kalah di hati. Tapi sekarang saya ingin menang di hadapan Tuhan, meski tidak ada yang tahu. Saya ingin hidup yang tidak perlu diumumkan, tapi membuat malaikat bersorak. 34. Negara tidak lebih kudus dari rumah. Saya ingin Indonesia pulih. Tapi saya tahu, itu dimulai dari meja makan, dari doa malam bersama anak, dari sikap jujur di rumah. Kalau rumah kita benar, bangsa akan ikut dibenarkan. 35. Uang tidak bisa beli pengurapan. Saya pernah punya banyak uang, tapi tidak ada damai. Sampai saya menyadari, pengurapan hanya datang dari perjumpaan dengan Tuhan. Bukan dari seminar, bukan dari relasi bisnis, tapi dari hati yang hancur di hadapan salib. 36. Kristus menyembuhkan luka kolektif bangsa. Luka penjajahan, luka kemiskinan, luka ketidakadilan, semua itu menumpuk jadi trauma nasional. Tapi hanya Yesus yang bisa menjamah luka itu dan menjadikannya kesaksian. Saya percaya, sejarah kita kelam, tapi masa depan kita bisa dibaptis dalam terang. 37. Jangan takut jadi kecil. Kadang saya merasa kecil di tengah sistem yang korup. Tapi Tuhan berkata, sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Saya tidak harus besar untuk berdampak. Saya hanya perlu taat, dan biarkan Tuhan yang menggerakkan sejarah. 38. Pemulihan dimulai dari hati yang remuk. Bukan strategi, bukan sistem, tapi hati. Tuhan tidak pernah menolak hati yang hancur. Dan dari reruntuhan itu, Ia bisa bangun sesuatu yang lebih indah. Indonesia tidak akan pulih dengan ego, tapi dengan air mata dan penyembahan. 39. Saya mau mati dalam taat, bukan dalam hebat. Jika hari ini adalah hari terakhir saya tidak ingin dikenang sebagai orang besar. Saya hanya ingin dikenang sebagai orang yang pernah mengikut Kristus sejauh yang saya bisa, sejujur yang saya mampu, sedekat yang saya sanggup. 40. Masa depan Indonesia ada di tangan orang yang mau mengampuni. Bukan di tangan tokoh besar, tapi di tangan ibu yang tetap mendoakan anaknya. Di tangan guru yang tetap jujur. Di tangan pegawai negeri yang tidak terima suap. Di tangan anak muda yang berkata, saya mau hidup bersih. Disitulah Indonesia dibangun. 41. Jangan hitung biaya, serahkan diri. Tuhan tidak cari orang yang punya banyak. Dia cari orang yang bersedia. Saya tidak punya semua jawaban. Tapi saya punya satu Yesus. Dan itu cukup. Saya serahkan hidup saya, karir saya, masa depan saya, untuk dibentuk oleh salibnya. 42. Bangsa yang dipulihkan akan memulihkan bangsa-bangsa. Saya percaya Indonesia tidak hanya dipanggil untuk sembuh, tapi untuk menyembuhkan bangsa lain. Dari ladang padi sampai istana, dari gereja kecil sampai forum dunia, Indonesia akan bersaksi, bahwa kasih Kristus mengubahkan segalanya. 43. Tidak ada jalan pintas ke kemuliaan. Salib tetap harus dipikul, tapi di balik salib, ada kebangkitan. Saya tidak akan menyerah, karena saya tahu, penderitaan saya saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. 44. Hati yang terbakar akan menerangi gelap. Bukan kekuatan,
Bukan gelar, tapi hati yang terbakar oleh kasih Yesus, itu yang akan menerangi bangsa ini. Saya ingin hati saya terbakar, setiap hari, sampai Tuhan datang menjemput. 45, semua untuk kemuliaan-Nya. Bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk followers, bukan untuk reputasi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya seluruh tulisan ini, seluruh hidup saya, hanya jadi satu hal, kesaksian bahwa Yesus itu hidup, dan Indonesia miliknya. 46, doa terakhir seorang strategis. Tuhan Yesus, ini hidup saya. Sudah terlalu banyak jatuh, terlalu banyak gagal. Tapi saya tahu Engkau tetap setia. Saya tidak ingin berakhir dengan nama besar, tapi dengan hati yang tetap menyala bagimu. Kalau ini saatnya Indonesia dibangkitkan, maka mulailah dari saya. Pulihkan kami, Tuhan, bentuk kami, pakailah kami, biar dari puing-puing ini, Engkau bangun rumah kemuliaan. Untuk-Mu, dan hanya untuk-Mu. Amin.